Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik anak-anak ibu, kelas 84 khususnya, kelas 84 yang mengajar bahasa Indonesia adalah Ibu Ini Rahman Pulungan. Anak-anak ibu, di kelas 84 ibu menginginkan anak-anak ibu tetap aktif mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun melalui proses pembelajaran daring. Tetap semangat, tetap saling berkomunikasi. Insya Allah kedepannya kita bisa sama-sama mengikuti pembelajaran dari kegiatan daring ini. Baiklah anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu Linda Gusti. Ibu sekarang mengajar bahasa Indonesia. Ibu mengajar di kelas 81, 82 dan 83. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama dalam pembelajaran ini. Terima kasih. A few moments later. Baiklah anak-anak ibu kelas 81, 82, 83, 84 yang ibu sayangi, untuk lebih jelasnya lagi marilah sama-sama kita melihat video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Siswa-siswi ibu kelas 8, baik 81, 82, 83, dan 84. Hari ini ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia walaupun melalui jaringan. Anak-anak ibu semua yang ibu hormati, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kita bertemu kembali di semester ganjil ini di tahun pelajaran 2020-2021 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, materi kita pada hari ini adalah mengenai teks berita. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, teks berita mungkin anak-anak ibu sering membacanya di media massa, baik itu koran, majalah, ataupun mungkin anak ibu pernah menonton berita yang intinya menyampaikan sesuatu kepada halayak ramai yang sifatnya adalah fakta, bukan sebuah berita hoaks. Anak-anak ibu, kompetensi dasar kita hari ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun nanti yang kalian baca. Yang kedua, kita nanti menelaah struktur kebahasaan teks berita yang kalian dengar juga dan kalian baca. Kemudian anak-anak ibu, untuk kompetensi dasarnya, nanti anak-anak ibu diminta untuk menyimpulkan isi berita dan menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Anak-anak ibu, tujuan pembelajaran ibu hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu memahami apa itu pengertian teks berita, mengetahui unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Mungkin di SD sudah ya anak-anak ibu 5W tambah 1H itu apa. Kemudian anak-anak ibu mampu mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita, isi berita, dan nantinya anak-anak ibu mampu untuk membuat sebuah teks berita yang didengar sesuai dengan kenyataan ataupun fakta. Nah, anak-anak ibu, bisa anak-anak ibu lihat, di situ ada ciri-ciri kebahasaan teks berita. Kemudian ada contohnya, ciri teks kebahasaan yang pertama itu menarik. Sebuah berita itu harus menarik anak-anak ibu. Terkini, up to date, terpercaya, dan dapat diterima di masyarakat dengan jelas. Dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang mungkin mudah untuk dipahami dan disampaikan kepada orang ramai. Nah, anak-anak ibu, tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya pengertian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Di situ juga kamu bisa lihat ada contoh teks berita. Ya, sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Utara memilih ulang. Itu adalah sebuah contoh teks berita anak-anak ibu. Nah, apa yang mau kita cari dari 5W ditambah 1H? Anak-anak ibu, mungkin kalau di versi adik Simbah,
itu ada apa, siapa. Nah, yang Ibu sajikan ini masih menggunakan versi bahasa Inggris. What itu apa? Who itu siapa? Kemudian why itu mengapa? When itu kapan? Where di mana? How bagaimana? Nah, kita mulai dengan what. What apa? Apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Kita beralih ke who. Who adalah orang. Siapa orang yang ada dalam berita tersebut? Kalau misalnya sebuah berita memuat ada namanya Pak Lurah, Suramin, Pak Budi, Pak Gali, berarti itu masuk dalam who, siapa. Why, mengapa sebuah peristiwa itu bisa terjadi dalam sebuah berita tersebut. Kalau kita berbicara mengenai berita, mungkin salah satu contohnya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah kelalaian sang pengendara. Jadi penyebab apa, mengapa bisa terjadi? When merujuk kepada waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, where, di mana adalah tempat, lokasi peristiwa itu terjadi. Kalau misalnya ada di Tanjung Uban, ada di Tanjung Pinang, atau ada dimanapun yang merujuk pada sebuah daerah, berarti itu adalah where, di mana. Nah, how, bagaimana? Itu akan merujuk pada sebuah kesimpulan dari what, who, where, when, dan why tadi, sehingga dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah berita. Bagaimana sebuah peristiwa terjadi, disusunlah dalam sebuah teks berita dengan baik, dengan memperhatikan rumus 5W tambah 1H. Nah, anak-anak ibu, ciri-ciri tanggapan secara umum. Ciri-ciri berita itu secara umum pertama merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atau sesuatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Nah, indikator tanggapan yang baik biasanya itu sesuai dengan topik yang dibahas bersifat objektif, berarti bukan rekayasa ataupun berita fiktif. Kemudian mengandung saran, solusi, ataupun penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Nah, tanggapannya ini adalah tanggapan yang bersifat positif anak-anak ibu. Disampaikan dengan bahasa yang baik, disampaikan dengan sikap yang baik, dengan santun bahasanya. Sehingga orang yang akan mendengarkan atau yang akan kita sampaikan tadi adalah sebuah alasan yang relevan dan seperlunya. Tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan, tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Nah, anak-anak ibu, itu materi kita pada hari ini anak-anak ibu. Sekian dan terima kasih. Satu tugas yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak ibu adalah silahkan cari sebuah surat kabar. Silahkan anak-anak ibu gunting surat kabar tersebut dalam satu teks berita. Apakah itu pendidikan, kebudayaan. Kita mengambil 2 skup saja ya anak-anak ibu, pendidikan dan kebudayaan. Nah, anak-anak ibu silahkan mencarinya, kemudian coba anak-anak ibu menganalisis unsur 5W ditambah 1H-nya. Apa peristiwanya, di mana, kapan, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Harapan ibu semuanya tetap bersemangat. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu.